Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini, Bang Bet akan kembali menceritakan sebuah kisah pendakian gunung yang tak kalah mencekam dan juga sangat seru untuk diikuti. Bang Bet juga ucapkan terima kasih kepada admin Balakarsa yang telah memperbolehkan Bang Bet untuk mengangkat cerita ini. Cerita ini berasal dari salah satu pendaki pada era 90-an yang bernama Purnomo, yang kala itu melakukan pendakian di Gunung Semeru. Kisah ini juga memiliki alur yang sangat panjang dan akan Bang Bet ceritakan dengan sedikit meringkas cerita, sehingga akan lebih mudah untuk dimengerti. Dan juga di sini Bang Bet akan menceritakan dari sudut pandang Purnomo, atau lebih sering dipanggil Mas Pur. Dikarenakan sebagian besar dialognya menggunakan bahasa Jawa, Bang Bet akan menjelaskan dengan bahasa Indonesia ya, agar lebih mudah dipahami. Lantas bagaimanakah kisahnya? Simak video ini dan selamat datang di channel Bang Bet Illustration. Pada pertengahan caturwulan kedua di tahun 1999 adalah waktu aku duduk di kelas 2 SMA. Sabtu yang indah bagi kami selaku siswa putih abu-abu pada hari itu. Dino iki rapotan le. Nek aku paling apik biji rapote. Kon kabeh kudu melu aku nang Semeru yo. Ajakku kepada Suno dan juga Hendro, sahabat karibku. Ada rasa kurang enak di pikiran mereka berdua. Sebab kalau aku yang sudah mengajak, pasti tidak akan jauh dari hal gila. Wah, iki gak iso ngono le. Yo mesti kon sing paling apik lah nilaine. Kebingungan mereka membuat aku tertawa. Wes talah, melu wae. Ideku iki mesti seru, jawabku dengan agak sok-sokan. Seperti pemikiranku, walaupun aku siswa songong, tapi alhamdulillah Allah menciptakan otak yang lumayan canggih pada kepalaku. Aku dapat nilai bagus, walaupun belum ranking pertama. Dan sesuai kesepakatan kami, Suno dan Hendro harus menuruti kemauanku untuk trekking ke Semeru dengan jalur yang agak khusus. Sakjane awak dhewe iki ate mbok jak nang Semeru kapan? Tanya Hendro dengan sedikit alis diangkat. Awake dhewe munggah Semeru lewat via Tawon Songo jalur sepi. Ini adalah jalur yang sepi, yang bahkan terlarang bagi pendakian ilegal. Waduh, mati nek melu kon le, gerutu si Hendro. Tapi dengan jurus rayuan bocah culun nakalku, akhirnya si Hendro yang notabene si cengeng pun mau juga ikut. Suno si ganteng pun juga menyetujui ajakanku, walau sedikit agak ragu. Sepulang sekolah, aku pamit sama ibu untuk liburan ke Bali pada hari Minggu. Padahal sebenarnya aku mau naik ke Semeru. Bu, aku njaluk sangu ya, gawe liburan nang Bali karo Suno karo Hendro sesuk, pintaku kepada ibu. Lah awak mungkin njaluk sangu kok dadakan ngene to le? Ibu ya ora duwe duit to le? Jawab ibuku dengan ciri khas seorang ibu yang super irit dengan segenap jiwa raga. Aku berusaha merengek bagaikan balita yang menginginkan air susu ibunya. Maklum, aku cowok, tapi modelnya kayak cewek kalau lagi minta uang sama ibu waktu itu. Akhirnya, uang saku sudah di tangan. Tinggal bagaimana caranya membawa alat-alat campingku ke rumah si Hendro. Tepat ba'da maghrib, sewaktu ayah ibuku berjamaah di musola, aku bawa tas murah model kunoku beserta isinya ke rumah Suno. Kami janjian pukul 3 pada Minggu dini hari. Kami berangkat menuju desa Tawon Songo menggunakan jasa mobil pickup. Waktu yang ditunggu-tunggu sudah datang. Kami menaiki mobil pickup bersamaan dengan para pedagang dari kota. Pickup ini jurusan Tempeh menuju Pasru Jambe.
Perjalanan juga lumayan lama. Sekitar 3 jam kami lalui dengan saling ngobrol dengan sesama penumpang di dalamnya. Salah satunya adalah Lek Selamat. Lek Selamat merupakan seorang pencari ijuk aren dan juga kembang ijuk yang dijadikan bahan baku sapu yang biasanya dipakai di rumah-rumah. Kate nang ndi rek? Kok brengsong tas gede-gede ngono iku? Tanya Lek Selamat. Ajenge teng Semeru Pak Lek. Lah sampean arep nang ndi? Tanya si Suno kepada Lek Selamat. Aku pagaweane golek ijuk. Nek arek-arek gelem, mengko munggah bareng aku. Lek Selamat mengajak. Ning nyapokon gak wedi. Mong wong telu munggah kono rek. Tanya Lek Selamat lagi. Nek kon wis pernah teko Bunda Ratu, dalane akeh cawang. Opo kon wis pernah rono? Pertanyaannya yang agak meragukan kemampuan kami. Nek kuwi awake dhewe wis kulino Pak Lek, munggah Semeru. Mesti awake dhewe tekan, mesti selamat. Jawabku berbohong lagi. Padahal kami belum pernah naik ke Semeru via Tawon Songo. Setelah melewati beberapa desa, kami sampai pada pasar Pasru Jambe yang merupakan terminal terakhir dari angkutan yang kami naiki. Waktu itu, sinar mentari masih malu dan belum berani menyibak embun di sekitaran pasar Pasru Jambe. Dengan semangat yang menggebu, kami bertiga mengikuti Lek Selamat yang kami anggap sebagai tour guide gratisan. Lek Selamat mengajak kami jalan dari Pasru Jambe ke Tawon Songo dengan jalan kaki. Jalan tanah liat berbatu kami lewati dengan mudah, karena masih tergolong jalan pedesaan yang cukup lebar, sembari saling berbagi cerita dengan Lek Selamat. Kon nek ndungkur, ojo nganti leren ndungkur lemah runggut. Wedine nek ono celeng utawa mbahne, kata Lek Selamat. Nggih Pak Lek, santai mawon. Awake dhewe mesti setiti hati-hati. Sekitar jam 10 siang, kami sampai pada pinggiran hutan Semeru di desa Tawon Songo. Dan seperti biasanya, Lek Selamat rupanya mengadakan ritual kecil dengan membakar kemenyan dan juga meminta izin kepada Kiai Sedek yang masyarakat daerah sini yakini sebagai penunggu atau nenek moyang. Rapalan doa pun diucapkan. Serat menyebutkan nama-nama kami guna keselamatan kami. Bersama warna langit yang cerah menyambut kami dengan ramah, dan kami melanjutkan perjalanan step by step dengan trek yang lumayan menantang. Menaiki hutan belantara yang tentunya dengan obrolan receh di antara Lek Selamat, kami, dan juga beberapa orang lainnya yang seprofesi dengan Lek Selamat. Setelah sampai Bunda Ratu, kami berpisah dengan rombongan pencari ijuk. Jangan berkata yang gak penting ya. Tetap waspada. Ingat sama Tuhan, kata Lek Selamat. Kami teruskan perjalanan kami dengan mengandalkan sebuah kompas, peta Lek Selamat, jaket, dan juga sedikit makanan minuman yang kami beli di pasar Tempeh waktu itu. Perjalanan kami lakukan dengan keadaan jalur yang cukup becek, sehingga sampai pada titik batu besar yang sudah diprediksikan oleh peta Lek Selamat, mulai terjadi hal yang agak ganjil. Kon, opo gak kroso aneh Le? Kok rasane aku koyo ono sing ngetutno? Tanya Suno yang agak takut. Koyoke aku enak wae kok. Mosok awan ngene kono wis meh meden-medeni, gerutuku pada Suno. Dari tadi sebenarnya aku udah merasa kurang enak. Sebab si Hendro yang biasanya banyak omong, tiba-tiba diam 1000 bahasa. Kicau sirpuh mengiringi jalan kami. Burung toto juga terasa mengintai gerak-gerik kami. Parang Suno pun juga tak pernah diam, menebas ilalang demi mendapatkan sepetak lokasi guna tempat kami mendirikan tenda nantinya. Iki sakjane jam piro sih? Kok wis koyo dalu? Seru si Suno kepada kami. Namun waktu masih menunjukkan sekitar 4 sore.
Dan setelah membersihkan tanah lapang itu, aku dan Suno mendirikan tenda andalan kami yang bergambarkan Spiderman era 90-an. Sebuah tenda yang kami beli dari hasil patungan bertiga. Dan seperti biasanya, aku mencari dan memilih kayu bakar yang ada di sekitar tenda guna mendapatkan kehangatan api unggun malam nanti. Kata mutiaraku pun keluar dari mulut. Jan, lapo ae mulai maing meneng ae. Wis gak nulungi ngedekno tendo, gak gelem golek kayu. Saiki kon gak gelem nyandak gawe prapen karo gawe masak mie. Gerutuku pada si Hendro yang hanya rebahan di samping pohon bendo. Wis to, ojo muring-muring ae. Paling arek iku kepayahan. Kok tak wasi mlakune koyo wong mabuk. Hehe. Kata Suno seraya membuat perapian dan memasak air di atasnya. Suara burung-burung tadi mulai menghilang, disusur suara cenggeret yang cukup memengkakan telinga. Kemegahan Semeru masih jauh dan belum nampak karena tertutup payung-payung hutan dan juga tinggi menjulang. Sinar senja pun sangat susah menembus dedaunan hutan belantara. Perapen wis murup, wedang wis iso mbok ombe. Mio wis siap. Ayo, mangan bareng kene. Pintaku pada Hendro. Namun sekali lagi, Hendro tidak menggubris omonganku. Arek iki kok ngalem temen sih. Opo kesambet danyangan po? Mulai meneng wae. Kicau Suno seraya mendekati Hendro. Aduh mbok, deloken Hendro le. Matane ireng kabeh. Kena opo arek iki le? Seru Suno sambil lari ke arahku. Sontak aku melompat menghampiri mereka berdua. Bingung, takut, dibumbui rasa ingin lari yang ada di hatiku. Namun bagaimana juga, aku yang mengajak mereka. Aku harus bertanggung jawab bila ada sesuatu pada kami. Kukuatkan mentalku untuk menggoyang-goyang tubuh Hendro dan juga memanggil namanya. Lirih wangi bunga hutan juga terasa janggal. Wangi itu disertai hembusan angin yang tiba-tiba kencang. Namun, tubuh temanku Hendro tak bergerak sedikit pun. Walau kami goncang lama dan juga agak keras dan juga semakin keras, membuat tiupan angin dan wangi bunga hutan semakin keras dan juga pekat. Butiran air mata dari Suno kulihat sudah membasahi pipinya. Dia berusaha tegar, tapi aku tak tahu bahwa Suno sangat menahan ketakutan di kala itu. Kowe kabeh sopo? Nandang opo nang kene? Getihmu saka golongan opo? Tiba-tiba suara serak dan juga berat itu keluar dari mulut Hendro yang tetap menundukkan mukanya. Bulu halus di sepanjang tanganku mulai berdiri. Suara tangis kecil mulai terdengar dari mulut Suno. Kami seperti kerikil kecil yang tak berdaya mendengar pertanyaan yang keluar dari mulut Hendro. Aku karo koncoku cah-cah desa, Mbah. Mboten ajeng ganggu. Nek, entuk ngerti jenengan iki sopo? Jawabku penuh ketakutan. Dadi kowe kabeh ki menungso. Terus ono apa? Mlebu ning kawasanku. Aku wong sekti saka Semeru. Nek kon kabeh pengen iso metu saka alas peteng iki, ono syarate. Ucap makhluk yang ada di dalam tubuh Hendro. Syarate gur siji, kon kabeh kudu ngabdi lan manggon ning alas iki sewindu guna ngewangi aku cah bagus. Tawa itu terdengar begitu kencang. Hancur hati kami. Kami tak menyangka kalau sudah masuk ke dimensi lain, dimensi antara dunia nyata dan juga dunia gaib. Dengan sedikit berjalan mundur, aku dan Suno menahan rasa ingin lari. Kami sadar bila lari, maka Hendro dipastikan akan hilang atau mungkin mati ditelan hutan belantara Semeru ini. Kadang rasa percaya diri yang besar
sangat berbanding terbalik bila dihadapkan pada hal yang tak masuk akal. Aku tetap percaya bahwa kita semua adalah makhluk Allah yang Maha Agung. Aku berusaha membaca segala surat di dalam kitab suciku yang telah kuhafal. Aku berusaha meminta pertolongan kepada Tuhan. Begitu juga dengan Suno, yang pasti melakukan hal yang sama. Selama makhluk itu berada di dalam tubuh Hendro, ia terus tertawa membahana, memenuhi kehampaan hutan yang gelap tanpa bintang, memenuhi suara alam tanpa suara binatang malam. Aku dan Suno tetap berdoa dan meminta pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa. Bahkan kopi kami sampai dingin, mie rebus kami sampai terpanggang di atas perapian. Kami tetap belum bisa menghilangkan kengerian malam itu. Yai, kulo nyuwun tulung nggih. Ampun beto kulo kalian rencang. Kulo tasik sekolah Yai. Kulo tasik gadah tiang sepah. Kulo kepengin nyenengno tiang sepah Yai. Ratapanku agar makhluk itu mau keluar dari tubuh Hendro dan juga melepaskan kami. Tanpa ada reaksi apa-apa selain tertawa. Permintaanku dan juga ucapanku sama sekali tak dihiraukan. Semalam penuh Hendro kesambet penunggu hutan dan tertawa tanpa hentinya. Suno yang sudah bosan menangis akhirnya membuka pembicaraan yang penting padaku. Pur, jarine nek kesambet nok jero alas, kudu golek barang sing murup, kata Suno yang sangat tak aku mengerti. Barang murup opo no? Aku ora ngerti maksudmu, ucapku sambil masih mengamati Hendro yang terus tertawa. Aku mau diwenehi penjalin nang salah sijine Pak Lek sing golek ijo. Nek tak tamatno, koyoke penjalin iki kok saya murup, kata Suno seraya memperlihatkan rotan kering itu padaku. Rotan itu cuma rotan biasa, sekitar setengah meter panjangnya. Namun ujungnya diberi tali ijuk dan ada gantungan uang kuno yang dilubangi. Ketika rotan itu dikeluarkan oleh Suno, seketika itu pula si Hendro diam, tidak tertawa lagi. Namun tatapan Hendro masih ke bawah dan mematung seperti sore tadi. Aneh, kesunyian malam itu teramat lama bagiku dan juga kami bertiga. Namun terasa hanya aku dan juga Suno saja yang ada di situ. Aku berusaha mendekatkan Hendro ke perapian agar terpantau terus oleh kami. Kubopong Hendro sekuat tenaga karena yang aku rasakan sangatlah berat. Bahkan Suno pun juga merasakan hal yang sama. Letupan-letupan kobaran api di perapian terasa semakin besar beriring mendekatnya Hendro ke perapian. Loncatan api seakan tak terbendung tepat ketika Hendro ada di depan perapian. Perapian seakan ada yang menambahkan kayu dan juga minyak secara terus-menerus tanpa henti. Perapian itu tiba-tiba meletup-letup dan juga berkobar-kobar, bahkan tak jarang meledak dan juga melesat ke angkasa seperti burung yang keluar dari sarangnya. Getaran lembut dari tanah seakan terasa menambah kengerian. Dan sayup-sayup kami mendengarkan gending yang diiringi kidung macapat yang entah berasal dari mana. Duh Gusti, aku tipur, aku di, rengek Suno padaku yang gemetar dan juga mati akal. Baru kali ini Suno memanggil namaku dengan sebutan Purnomo, padahal di saat setiap waktu teman-temanku memanggil namaku dengan Le atau Tole karena usiaku paling muda di antara mereka. Kala pati jagat angkara durga, buta ya buta, manungsa ya manungsa. Cilakane ingonan kalawat bejat, lakon saka pituduh Gusti. Yang artinya wabah kematian di dunia yang kejam, raksasa ya raksasa, manusia ya manusia, akan celakalah mereka bila keluar dari firman Tuhan. Suara itu begitu mengagetkan kami. Dan sekali lagi, itu keluar dari mulut makhluk yang berada di tubuh sahabatku Hendro.
Sekno, kon ojo nambahi masalah iki. Awak dhewe iki kudu kuat nampani cobaan kaya ngene. Aku kuatkan hati Suno agar tidak ikut lemah. Suara keluruk ayam hutan bersahutan, menandakan pagi akan datang. Walau sangatlah dingin dan juga gelap, hanya sinar perapian di depan kami yang mampu menyinari, yang malah lama-lama mengecil hingga hanya meninggalkan bara memerah saja. Kami berdua bermunajat menghadap Rob yang Maha Agung, walau tanpa Hendro. Kami meninggalkan semua kewajiban kami untuk bersujud dan meminta pertolongan kepada Sang Maha Kuasa. Namun sayangnya, kami meninggalkan keempat waktu sholat, yakni luhur, asar, maghrib, dan juga isya di hari itu. Pada ciptaan Tuhan saja kami takut, apalagi pada murka Tuhan. Kami bersimbuh kepada penguasa subuh dengan 2 rakaat. Dingin sejuk terasa di dada kami setelah melewati semua keanehan dan juga ketakutan yang mencekam semalam. Sekitar pukul 5 pagi, aku mengajak teman-temanku untuk melanjutkan perjalanan. Bukan perjalanan ke Semeru, tapi perjalanan pulang. Mengingat kondisi Hendro yang tak juga kunjung sembuh, kami susuri jalan-jalan yang kami lewati kemarin tanpa ada sedikit pun rasa was-was. Setiap langkahku kuiringi dengan puja dan puji kehadirat Tuhan pencipta alam agar tak terjadi apa-apa kepada kami bertiga. Namun faktanya, kami sudah siang hari dan belum juga sampai pada titik perpisahan kami dengan Pak Lik Selamat, para pencari ijuk kemarin. Namun kami tak patah semangat. Kami terus berjalan menyusuri jalan setapak itu dengan harapan bisa sampai di perkampungan terdekat. Lama juga waktu yang kami lalui, namun belum juga sampai di pemukiman. Sampai ada hal yang kami takutkan malah terjadi. Hal yang kami takutkan terjadi, yaitu waktu malam hari bertemu lagi dengan kami. Aku berinisiatif mendirikan tenda lagi di tanah yang lumayan datar. Tak lupa, Suno mendudukan Hendro yang sedari tadi digandengnya. Setelah tenda aku pasang, seperti biasa, aku membuat perapian yang agak ke bawah tenda, soalnya tanah yang miring. Ketika rotan diangkat, Hendro bisa bergerak. Namun ketika rotan dimasukkan ke jaket, si Hendro akan diam dan juga berat sekali. Kami yang sedari kemarin belum makan, akhirnya bisa makan dan minum, bahkan ngopi-ngopi. Meskipun tanpa Hendro, karena dia masih terduduk diam alias kesambet. Lintingan tembakau Bades yang terkenal gurih aku buat sebat serta menghisapnya dalam, sembari memikirkan sebuah hal yang aku juga tak mengerti akan mikir apa. Aku terbawa dalam lamunanku. "Le, kon ojo ngelamun ae. Iki ngopi wae yo," ucap Suno sembari meletakkan teko kopi di sampingku. Aku sudah muak dan habis semua ketakutanku. "No, opo awakmu wedi nek aku wis gak ngurus no? Aku gak wedi blas wis saiki," ucapku pada Suno. "Nek wayahe mati, yo mesti mati le. Tapi ojo mati saiki, aku durung rabi le," jawab Suno si ganteng temanku sembari tertawa. Obrolan-obrolan receh kami berdua sangat mengasihkan. Walau kami berdua sama-sama mengerti akan keadaan yang kami hadapi pada malam nanti. Aku dan Suno sudah siap, apapun itu. Kami larut dalam keheningan sore menjelang malam hari dengan lintingan rokok tembakau Bades yang kami hisap dan juga kopi pahit tanpa gula. Malam kian mencekam. Ku dengar sayup-sayup gending Jawa disertai tembang macapat yang juga kami dengar di malam pertama. Tiba keganjilan mulai terasa. Hendro yang sedari tadi hanya diam duduk membisu mulai berdiri. Hendro lantas melakukan sebuah gerakan tari layaknya seorang penari topeng.
Kami lihat dia seakan memerankan dengan sangat luasnya. Dan semakin lama, gerakannya semakin menjadi-jadi. Kami hanya bisa melihatnya dengan pasrah, tanpa bisa berbuat apapun. Sangat lama kami melihat tarian dari Hendro. Dan lama-kelamaan, kami seakan berada di tengah keramaian pagelaran wayang orang. Namun anehnya, yang kami lihat merupakan pagelaran tanpa pentas. Pagelaran wayang orang tersebut dilakonkan di atas tanah oleh Hendro dan juga entah oleh siapa lainnya. Banyak sekali penonton yang menikmati tarian demi tarian dari setiap lakon wayang tersebut. Bentuk wajah dan perawakannya juga bermacam-macam. Sungguh sangat mengerikan. Cah Bagus, kowe teko golongan ngendi, Nger? Opo teko ngisor kono? Tanya seorang nenek yang hanya memakai jarik sepinggang dengan tubuh bungkuk dan juga kulit kering keriputnya. Kami bingung akan menjawab apa kepada nenek itu. Bahkan Suno memalingkan wajahnya karena wajah nenek tersebut tersenyum dengan senyuman yang sangat mengerikan. Anu mbah, kulo saking kampung isor. Kulo mboten ngertos sakniki teng pundi. Jawabku, sekalian menanyakan keberadaan kami sekarang. Kowe kabeh saiki ono nek Alas Bong. Penak nek kene le, Cah Bagus. Gak usah bali wis. Kowe karo koncomu iso dadi putuku. Sekali lagi, nenek itu tersenyum menakutkan pada kami. Tidak masuk akal bagi kami kalau sudah masuk ke area Alas Bong yang secara letak ada di tenggara Alas Semeru. Padahal kami selama ini menuju ke arah barat laut. Beberapa ratus kilometer kami tempuh hanya dalam waktu sehari. Itu tidak mungkin. Bahkan kalaupun itu terjadi, kenapa kami tak pernah bertemu satu pencari ijuk pun? Yang harusnya paling tidak kami bertemu dengan mereka, walaupun cuma seorang. Tiba-tiba aku dan Suno dikagetkan oleh Hendro atau makhluk yang di dalamnya dengan secepat kilat menendang nenek tersebut. Hingga terjadilah pertarungan di antara mereka. Wong agung saka Semeru Rasuti, ojo sampai kowe ngoyak lan nyilakakno cah-cah kuwi, teriak Hendro seraya menginjak kepala nenek itu ke tanah. Muntahan darah keluar dari mulut nenek itu. Rintian kesakitan pun juga terdengar dari mulutnya. Ngapunten Ndoro, kula mboten ngertos nek bocah-bocah iku ingon-ingonane Ndoro. Ampun Ndoro. Jeritan kesakitan keluar dari mulut nenek itu. Akhirnya Hendro melepaskan si nenek itu dan lari meninggalkan kami di kerumunan penonton pagelaran wayang orang gaib itu. Semua mata dari penonton pagelaran wayang sontak mengarah kepada kami, seakan ingin menguliti dan juga memakan tubuh kami. Rasa takut sudah tak kuhiraukan. Yang ada cuma berdoa agar kami bertiga bisa keluar dengan selamat. Gelap aku rasakan. Dan mulai terlihat perapian kami di depan kami bertiga. Suno menggigil, entah karena takut, dingin, atau bahkan lapar. Yang aku tahu, Suno pun ikut merasakan masuk ke alam gaib Alas Bong tersebut. Awak dhewe iki sakjane ya opo sih le? Aku wis gak kuat iki. Aku pengen mulih le. Tangis Suno padaku. Opo awakmu mau melu mlebu no? Opo awakmu yo ndelok wayang wong pisan? Tanyaku yang dibalas anggukan. Iya, dari Suno. Kon kabeh wis aman, Cah Bagus. Aku mung jaga awakmu teko bangsa demit Alas Bong. Kowe ora usah kuwatir. Kancamu iki mung tak gawe wadahku supaya bangsa demit ora ngambus lan ora ngerti yen aku njaga kon kabeh. Ucap Hendro
yang disertai suara seperti buto atau raksasa. Kenapa dan mengapa? Itu yang ingin aku tanyakan. Namun, aku tak berani menanyakannya. Bahkan menatap mata Hendro pun, aku terlalu takut. Malam kedua pun juga kami lalui dengan banyak kengerian. Kembali ke riuh kicau burung mulai kami dengar. Keluruk ayam hutan pun juga saling bersautan. Pagi pun akhirnya datang dan kami pun juga senang. Perjalanan ini sudah sangat melelahkan bagi tubuh maupun psikis kami. Hanya keinginan pulang dan juga bertemu keluarga yang membuat kami terus mencari jalan keluar menuju ke perkampungan. Setelah membongkar tenda dan juga mematikan perapian, kami melanjutkan perjalanan pulang. Yang entah benar atau salah jalan yang kami ambil itu. Jan, kok napakno iki awakku? Kok mbok talen tampar? Kalimat itu keluar dari mulut Hendro yang seperti biasanya. Kami pun memandangi dia. Apakah masih kesambet? Apa sudah normal? Lah opo kon mantelnya aku? Opo aku maling? Marah si Hendro. Seketika aku memeluknya. Aku yakin Hendro temanku sudah sadar sekarang. Bola matanya yang hitam juga sudah tampak normal, serta nada bicara yang memang ciri khasnya sudah kembali normal. Walaupun itu tak tampak normal bagi orang normal. Sebab Hendro suka sekali misuh kalau sedang marah atau sedang jengkel. Suno pun memeluk Hendro sembari menangis terseduh-seduh. Hendro juga sangat kebingungan. Dia tak mengerti kenapa aku dan Suno memeluknya seraya menangis seperti balita baru ketemu ibunya. Kami ceritakan bahwa sudah 2 malam ini ia kesurupan dan kami bertiga masuk ke dunia gaib. Hendro yang awalnya marah-marah dan juga risih karena pelukan kami, akhirnya malah memeluk kami karena ketakutan mendengar cerita kami. Jan, untung aku gak digowo. Lah, aku gak ngerasa apa-apa iku. Sing tak elingi yo pas mlaku sakwise pisah karo Pak Lek Slamet. Terus aku disopo wong tuwa nek dalan kali mati. Lah saiki aku kok yo ono kene ditaleni tampar pisan. Untung aku gak sadar yo. Nek sadar, apa ya aku kuat ngelakoni apa sing mbok lakoni kuwi rek? Ucap Hendro pada kami. Kesedihan bercampur rasa bahagia karena Hendro sudah normal. Lantas kami bersujud syukur kepada Tuhan pencipta alam semesta. Namun kebahagiaan itu hanyalah sementara. Keluar dari ketakutan alam gaib menuju ketakutan selanjutnya, yaitu rengean Hendro dan juga Suno karena kelaparan. Persediaan makanan kami sudah habis. Bahkan kopi kami pun juga tak ada. Entah habis atau mungkin raib entah kemana. Botol air mineral pun juga tinggal seteguk. Kami naik turun jalan terjal mencari makan dan juga air, namun kami belum mendapatkannya. Karena pengalamanku di Sispala lumayan, akhirnya aku mendapatkan makanan dari memakan tunas rotan muda dan juga meminum air embun yang ada di permukaan daun-daun talas. Kubakar tunas rotan itu dan kami makan bersama-sama. Kukumpulkan butiran-butiran air dari daun talas ke dalam botol agar kami bisa minum dan juga tetap hidup. Karena di belantara rimba hanya ada kata survive or die, yaitu bertahan atau mati. Apakah di malam ketiga kami akan mendapatkan surprise lagi dari alam gaib alas Meru? Saksikan di part selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.